Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Rizky Amalia dengan NIM 904001240006. Saya di sini ingin mempresentasikan materi mengenai konsep dasar kebijakan fiskal, materi dari kelompok 10 ekonomi. Stay tune ya guys, bye-bye. Nah, materi yang pertama adalah definisi kebijakan fiskal. Sebelum itu, kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan kebijakan fiskal itu? Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan cara mempengaruhi sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran pada APBN. Segala macam kebijakan yang berkaitan dengan APBN digolongkan menjadi kebijakan fiskal. Misalnya kebijakan pada bidang perpajakan, kebijakan hutang luar negeri, dan kebijakan peningkatan pengeluaran pemerintah. Nah, kebijakan fiskal ini mengacu pada tindakan pemerintah yang berkaitan dengan pengeluaran dan pendapatan negara untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi tertentu. Konsep dasar kebijakan fiskal ini meliputi beberapa prinsip, yakni yang pertama adalah pengeluaran dan permintaan. Pengeluaran permintaan termasuk dalam pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan program-program sosial. Sedangkan penerimaan pemerintah diperoleh melalui pajak pinjaman dan sumber-sumber lainnya. Nah, yang kedua adalah tujuan ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi yang stabil, inflasi yang terkendali, tingkat pengangguran yang rendah, distribusi pendapatan yang adil, dan kesejahteraan sosial. Yang ketiga adalah pengaruh terhadap aggregate demand, di mana kebijakan fiskal dapat mempengaruhi demand di dalam perekonomian melalui pengeluaran ataupun pendapatan pemerintah. Yang keempat adalah dampak distribusi. Pajak dan subsidi ini ditetapkan oleh pemerintah untuk mempengaruhi distribusi pendapatan dan kekayaan di antara berbagai kelompok masyarakat. Yang kelima adalah keberlanjutan fiskal, melibatkan pengelolaan defisit anggaran dan hutang pemerintah agar tidak mengancam stabilitas ekonomi jangka panjang. Yang keenam adalah efisiensi dan efektivitas, melibatkan evaluasi terus-menerus terhadap kinerja kebijakan yang diterapkan serta penyelesaian yang diperlukan. Yang ketujuh adalah sinkronasi dengan kebijakan moneter. Maksudnya, kebijakan fiskal ini harus disinkronisasikan dengan kebijakan moneter, yakni sebagai pengaturan suku bunga dan kebijakan bank sentral untuk mencapai stabilitas ekonomi yang optimal. Nah, materi yang kedua adalah tujuan kebijakan fiskal. Yang pertama adalah meningkatkan kebijakan. Dengan mengatur tingkat pengeluaran pemerintah dan pajak dapat meningkatkan belanja konsumen dan investasi pada gilirannya dapat meningkatkan aktivitas ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menekan angka pengangguran. Dengan memiliki kualitas sumber daya yang baik, akan menjadi investasi bagi negara, terutama dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui inovasi dan ketenaga kerjaan. Yang ketiga adalah memastikan stabilisasi harga. Ketika perekonomian negara baik, maka akan menjadi peluang bagi negara untuk mendatangkan para investor. Yang keempat adalah meningkatkan laju investasi. Dengan adanya para investor tersebut akan mempengaruhi terhadap pemasukan negara dan juga mengurangi pengangguran. Nah, yang kelima adalah stabilisasi ekonomi. Ketika ekonomi menghadapi resesi atau kontraksi, pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran atau menurunkan pajak untuk mendorong pertumbuhan. Yang keenam adalah distribusi pendapatan dan kekayaan. Pemerintah dapat menetapkan pajak progresif yang mengenakan beban pajak lebih berat pada mereka yang memiliki pendapatan lebih tinggi, sementara mengurangi pajak untuk kelompok yang berpendapatan rendah. Yang ketujuh adalah pembiayaan program publik. Nah, seperti pendidikan, perawatan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan umum lainnya. Yang kedelapan adalah mengendalikan defisit dan utang, menjaga keseimbangan fiskal dengan memastikan bahwa pendapatan pemerintah ini cukup untuk menutupi utang pemerintah. Dengan mencapai tujuan-tujuan tersebut, kebijakan fiskal ini akan menciptakan lingkungan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan bagi masyarakat. Materi yang ketiga adalah fungsi kebijakan fiskal.
Adapun fungsi dari kebijakan fiskal ini yang pertama adalah fungsi otoritas, yakni kebijakan fiskal berfungsi sebagai anggaran negara, telah menjadi pedoman yang digunakan untuk mencari pendapatan serta belanja pada tahun tertentu dan yang bersangkutan. Yang kedua adalah fungsi perencanaan, yakni kebijakan fiskal berfungsi sebagai anggaran dari suatu negara telah menjadi dasar bagi manajemen dalam merencanakan anggaran tahun bersangkutan saat itu. Yang ketiga adalah fungsi pengawasan, yakni kebijakan fiskal berfungsi ketika anggaran suatu negara telah menjadi dasar bagi manajemen dalam mengawasi pengeluaran tahun yang bersangkutan pada saat itu. Nah, materi yang keempat adalah jenis kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini terbagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama adalah segi teoritis, yakni kebijakan fiskal fungsional, di mana kebijakan yang diambil demi meningkatkan kualitas ekonomi secara makro dengan dampak yang baru terlihat dalam jangka yang panjang. Yang kedua, kebijakan fiskal disengaja atau terencana. Maksudnya kebijakan manipulasi anggaran negara untuk menghadapi masalah tertentu, misalnya pada saat terjadi pandemi dan krisis ekonomi. Nah, ketiga adalah kebijakan fiskal yang tidak disengaja. Maksudnya itu kebijakan berupa penetapan keputusan untuk melindungi stabilitas ekonomi sektor non-pemerintah. Yang kedua adalah segi penerapan. Yang pertama adalah kebijakan fiskal ekspensif, yakni kebijakan yang diambil para pemerintah saat ekonomi melemah dan menaikkan anggaran belanja serta menurunkan atau menyediakan pajak bagi sektor tertentu. Yang kedua adalah kebijakan fiskal kontraktif, yakni kebijakan menurunkan belanja pemerintah dan menaikkan pajak untuk mencegah inflasi dan mengurangi rasio Gini. Yang ketiga adalah segi neraca pembayaran. Yang pertama itu adalah kebijakan fiskal seimbang. Maksudnya, kebijakan yang diambil untuk menjaga keseimbangan pemasukan dan pengeluaran negara agar negara tidak punya utang yang terlalu banyak. Yang kedua adalah kebijakan fiskal surplus, yakni jenis kebijakan fiskal yang diambil ketika pemasukan lebih banyak dari pengeluaran. Yang ketiga adalah kebijakan fiskal defisit, yakni regulasi fiskal guna mengatasi kekurangan pemasukan dibanding pengeluaran. Yang keempat adalah kebijakan fiskal dinamis, yakni kebijakan ekonomi yang diambil sewaktu-waktu saat negara membutuhkannya. Nah, materi yang kelima adalah instrumen kebijakan fiskal. Adapun peta konsep dari instrumen kebijakan fiskal tersebut, yakni yang pertama adalah anggaran. Anggaran suatu negara adalah instrumen yang berguna untuk menilai fluktuasi suatu perekonomian. Adapun prinsip-prinsip anggaran, yakni yang pertama adalah anggaran seimbang tahunan, yang kedua anggaran seimbang, yang ketiga adalah anggaran kompensif yang dikelola penuh. Nah, yang kedua adalah perpajakan. Perpajakan adalah instrumen kebijakan fiskal yang kuat di tangan otoritas publik yang sangat mempengaruhi perubahan dalam pendapatan, konsumsi, dan investasi sekali pakai. Adapun bagan yang menjelaskan dampak perubahan penetapan pajak terhadap pendapatan nasional, yakni adapun tujuan-tujuan dari pajak yang pertama adalah mencapai kondisi meningkatnya ekonomi suatu negara, yang kedua membatasi konsumsi, yang ketiga adalah mendorong tabungan dan penanaman modal, yang keempat adalah mentransfer sumber dari tangan masyarakat ke tangan para pemerintah, yang kelima memodifikasi pola investasi, yang keenam adalah mengurangi ketimpangan ekonomi, yang ketujuh adalah memobilisasi surplus ekonomi. Adapun syarat-syarat dalam mendesain sistem pemungutan pajak. Yang pertama adalah equality, ketika masyarakat yakin bahwa pajak-pajak yang dipungut oleh para pemerintah telah dikenakan secara adil dan setiap orang membayar sesuai dengan bagiannya. Yang kedua adalah asas revenue productivity, yakni selalu memegang teguh asas produktivitas penerimaan, tapi hendaknya dalam implementasinya tetap harus diperhatikan, yakni jumlah pajak yang dipungut jangan sampai terlalu tinggi, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga adalah asas easy of administration. Maksudnya adalah harus memperhatikan asas kesederhanaan, karena prosedur pemungutan pajak yang rumit dapat menyebabkan para wajib pajak ini enggan untuk membayar pajaknya.
Yang keempat adalah asas neutrality, yakni pajak harusnya tidak mempengaruhi pilihan masyarakat untuk melakukan konsumsi dan juga tidak mempengaruhi pilihan para konsumen atau masyarakat. Nah, yang ketiga adalah pengeluaran publik, yakni pengeluaran publik yang meningkat akan memiliki efek ganda pada pendapatan output dan pekerja, persis sama seperti peningkatan investasi memiliki efek pada mereka. Demikian pula, pengurangan pembelanjaan publik dapat mengurangi tingkat kegiatan ekonomi melalui operasi kebalikan dari penggandaan pengeluaran pemerintah. Yang keempat adalah pengeluaran. Yang pertama itu pekerjaan umum, barang yang tahan lama, terutama struktur tetap yang diproduksi oleh para pemerintah. Mereka termasuk pengeluaran untuk pekerjaan umum seperti jalan kereta api, sekolah, taman, gedung, bandara, kantor pos, rumah sakit, saluran irigasi, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah pembayaran transfer, merupakan pembayaran seperti bunga atas hutang publik, subsidi, pensiun, pembayaran bantuan, pengangguran, manfaat asuransi, jaminan sosial, dan lain-lainnya. Nah, yang kelima adalah utang publik, merupakan senjata fiskal yang bagus untuk melawan inflasi dan deflasi. Hal ini akan membawa stabilitas ekonomi dan pekerjaan penuh dalam ekonomi seperti faktor yang menyebabkan kesenjangan ekonomi. Nah, materi yang keenam adalah contoh penerapan kebijakan fiskal. Yang pertama adalah pengaruh pajak pada konsumsi dan tabungan. Nah, diperoleh bahwa pajak akan mengurangi pengeluaran konsumsi dan tabungan masyarakat. Yang kedua adalah pengaruh transfer pada konsumsi dan tabungan. Diperoleh bahwa transfer sangat berpengaruh positif terhadap pengeluaran konsumsi dan tabungan. Nah, itu tadi materi yang bisa saya jelaskan mengenai konsep dasar kebijakan fiskal. Apabila ada kurang, mohon dimaafkan. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.